ibu meminta kepada salah satu dari kami untuk memimpin kita dalam doa. Untuk baik ibu dan teman-teman, mari kita sekarang tidak bagi kita berdoa dalam beberapa dan semoga semua terus amin. Berdoa selesai dalam nama Bapa. Terima kasih adik untuk memimpin kita dalam doa. Jadi sebelum melanjutkan materi layanan, ini Bapak akan berdoa dulu. Kita hadir Ibu Rizka Dianisa, hadir Ibu Yohana Galan, hadir Ibu Tidia Delau, hadir Ibu Skolastika, hadir Ibu Amelia, ada Ibu Paula, hadir Ibu. Jadi adik-adik sebelum melanjutkan materi lainnya, di sini Ibu meminta kepada adik-adik untuk berdiri dulu. Jadi adik-adik di sini Ibu akan memberikan kita sedikit tentang tepuk 1 sampai dengan 5. Apakah adik-adik sudah tahu? Belum. Jadi adik-adik kalau Ibu memberikan instruksi kalau 1 kali susul itu adik-adik bilang yes. Kalau 2 kali tepuk oke. 3 kali tepuk semangat. Kalau 4 kali tepuk itu konsentrasi. Dan 5 kali tepuk itu adalah siap belajar. Kalau kali sudah ingat? Belum itu. Coba ya. 1 kali tepuk. Oke. Oh iya. 2 kali tepuk. Oke. 3 kali. 4 kali. Konsentrasi. 5 kali. Siap belajar. Ya Ibu. 1 kali tepuk. Yes. 2 kali. Oke. 3 kali. Semangat. 4 kali. Konsentrasi. 5 kali. Siap belajar. Baik, silakan adik-adik kembali ke masing-masing. Baik adik-adik, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan layanan tentang pengambilan keputusan kaya. Dari sini Ibu ingin bertanya, apakah adik-adik tahu tentang apa itu pengambilan keputusan kaya? Belum. Ya, adik-adik. Jadi adik-adik, pengambilan keputusan kaya itu adalah proses memilih pilihan kata yang tepat di antara berbagai alternatif penyelesaian yang tersedia, di mana pengambilan keputusan kaya yang tepat itu akan menunjang kesuksesan karir di masa depan. Dan juga di sini ada tujuan dari pengambilan keputusan karir, di mana tujuan pengambilan keputusan karir adalah untuk menentukan karir yang tepat dan menunjang kesuksesan dari masa depan. Di sini keputusan karir yang tepat itu dapat berdampak signifikan pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga keuangan. Dan juga di sini ada manfaat dari pengambilan keputusan karir. Yang pertama itu menunjang kesuksesan karir di masa depan. Jadi di mana memilih karir yang tepat itu akan meningkatkan peluang untuk meraih kesuksesan di masa depan. Dan juga ini karena pilihan jalan tersebut itu selaras dengan kemampuan dan minat individu, sehingga mereka lebih termotivasi dan mampu berkembang di bidang yang mereka minati. Dan juga yang kedua itu berdampak positif kepada kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga stabilitas keuangan, di mana ketika adik-adik sudah memiliki pekerjaan yang sesuai dengan minat bakat, di situ adik-adik dapat mengelola keuangan berdasarkan pendapatan yang adik-adik miliki pada saat adik-adik sedang bekerja. Yang ketiga itu membantu adik menentukan pilihan kata yang tepat, di mana dengan menentukan pengambilan keputusan yang paling tepat, adik-adik itu bisa dapat mengeksplorasi berbagai karir dan juga memilih yang paling sesuai dengan minat bakat dan potensi adik-adik ini. Setelah itu membantu kita didik itu mengatasi hambatan dalam pengambilan keputusan karir, di mana proses pengambilan keputusan karir seringkali terhadap dari berbagai hambatan seperti kurangnya informasi, keraguan diri atau tekanan dari lingkungan sosial seperti tekanan dari orang tua, teman sebaya, dan lingkungan tempat adik-adik tinggal. Dan juga adik-adik setelah adik-adik mempelajari
manfaat. Di sini juga ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi setelah kita mempelajari manfaat, di sini juga ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu memahami diri sendiri, di mana adik-adik itu harus mengetahui diri adik-adik seperti apa, minat, bakat, kepribadian adik-adik, dan juga nilai-nilai. Yang pertama itu minat atau karir. Jadi apa yang membuat adik-adik sukai dan juga apa yang membuat adik-adik bersemangat menjalani bakat atau minat karir yang adik-adik miliki. Dan yang kedua itu kemampuan abilitas. Jadi apakah keahlian atau bakat yang ada pada diri adik-adik miliki itu seperti apa, dan juga bidang apa yang adik-adik merasa kompeten dan kompeten yang adik-adik miliki. Dan juga yang ketiga itu kepribadian. Jadi apakah adik-adik itu memiliki kepribadian yang introvert atau extrovert. Dan juga kepribadian introvert dan extrovert itu di mana adik-adik itu apakah adik-adik itu suka bekerja sendiri atau berkelompok, itu sangat menentukan dalam suatu lingkungan pekerjaan. Yang keempat itu nilai-nilai dari sikap, di mana di situ ada nilai-nilai yang ingin adik-adik terapkan dalam karir adik-adik bekerja, dan juga apakah adik-adik itu memiliki sikap yang gigih, tanggung jawab, kreatif, dan teliti, di mana nilai-nilai sikap itu sangat dibutuhkan dalam suatu kinerja pekerjaan suatu perusahaan. Dan juga yang kedua itu memahami berbagai pekerjaan, di mana setelah memahami diri sendiri, adik-adik itu perlu meneliti berbagai pekerjaan yang ada. Jadi adik-adik bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang berbagai profesi, persyaratan dalam dunia kerja, dan juga prospek kerja dalam suatu pekerjaan seperti apa. Dan yang ketiga itu memahami berbagai alternatif pilihan karir, di mana dari berbagai pekerjaan adik-adik itu perlu mempersiapkan pilihan karir menjadi berbagai alternatif karir, dan juga yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, serta nilai-nilai yang dimiliki. Dan yang terakhir yang keempat adalah memperluas dan mempersempit daftar pilihan. Jadi proses ini merupakan prospek seleksi, di mana kamu perlu secara kritis mengevaluasi setiap alternatif pilihan karir, dan juga mempersempit hingga tersisa beberapa pilihan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan karir, dan juga yang sesuai dengan bakat minat adik-adik dalam pemilihan kerja. Dan yang terakhir itu menilai dan mengevaluasi berbagai pilihan karir yang tersedia, di mana setelah mempersempit pilihan karir, adik-adik itu harus melakukan penelitian yang mendalam tentang setiap pilihan karir, di mana adik-adik itu harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti prospek karir, gaji, lingkungan kerja, dan juga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan pekerjaan. Jadi setelah kita mengetahui rangkaian pengambilan keputusan karir, di sini juga ada tantangan dan kekuatan dalam pengambilan keputusan karir. Yang pertama itu kurangnya kejelasan tentang apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dikuasai. Di mana ini adalah kendala utama. Jadi banyak sekali siswa kesulitan dalam menentukan minat, bakat, dan kemampuan dalam diri mereka. Dan juga mereka itu jelas apa yang sebenarnya mereka inginkan, dan juga jelas dalam lingkungan pekerjaan atau lingkungan karir yang akan datang. Dan yang kedua itu pengaruh orang tua, teman sebaya, dan juga lingkungan sosial. Jadi pengaruh orang tua, teman sebaya, dan juga lingkungan sosial itu sangat berpengaruh. Di mana keputusan karir kadang-kadang itu ditentukan bukan dari berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan sendiri, tetapi karena tekanan dari lingkungan sekitar, dan juga itu akan mengikuti ekspektasi orang lain atau tren yang ada di masyarakat setempat. Dan juga yang ketiga itu kurangnya kesiapan, di mana adik-adik itu dalam lingkungan pekerjaan adik-adik harus mempersiapkan mental, emosional, sehingga pada saat adik-adik bekerja itu adik-adik bisa menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan yang adik-adik ingini. Dan yang keempat kurang informasi. Jadi ini adalah salah satu tantangan dan kesempatan di mana ketika adik-adik ingin mencari suatu pekerjaan, adik-adik mungkin kesulitan dalam mencari informasi atau kurang lengkap mendetail tentang informasi tentang pekerjaan, gaji, prospek kerja, dan juga persyaratan dalam memasuki dunia pekerjaan. Dan yang kelima itu ketidakkonsistenan informasi. Jadi mungkin pada saat adik-adik mencari informasi banyak sekali
kemungkinan kurang, sehingga hal ini menjadi sebuah hambatan untuk saya dalam mengambil jurusan kedokteran. Jadi saya mau tanya ke ibu, kira-kira jurusan ini yang dapat saya ambil ya, sesuai dengan minat yang ada dalam diri saya, siapa seperti apa kira-kira jurusan ini? Mungkin agar itu yang pertama agar itu kenal minat masyarakat seperti apa, sehingga ada itu dengan adanya mengetahui minat anak itu bisa menentukan pilihan karir dapat dilakukan dengan dengan bakat seperti apa. Dan juga mungkin cara dari itu ketika kalian sudah mengetahui bakat minat dan juga jurusan yang ada itu, selama selanjutnya mungkin adik-adik ini kuliah adik-adik, dan juga mungkin saran dari ibu ketika adik-adik ini berkuliah di kedokteran, ambil selain jurusan kedokteran, kan juga ada adik-adik mengatakan bahwa kendala keuangan, jadi juga adik-adik bisa mendaftar beasiswa. Itu ada dua, itu ada prestasi dan juga SNBT dan SNBP. Itu mungkin adik-adik bisa dan juga adik-adik terus adik-adik bisa mengurangi biaya dan juga membantu sedikit keuangan dari kedua orang tua. Mungkin itu saja jawaban dari ibu. Jadi terkait dari materi lain yang bisa jelaskan, mungkin adik-adik bisa simpulkan materi pada lain ini. Ya. Saya mulai dari silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang adalah pengambilan keputusan merupakan satu proses yang dari orang untuk memilih salah satu jalur karir. Dan tujuan dari pengambilan keputusan karir itu sendiri, salah satunya itu berupa kebahagiaan. Jadi apabila seseorang memilih karir sesuai dengan minat, bakat dan kondisi yang ada dalam dirinya, itu akan mendukung dia untuk mencapai kebahagiaan di karir tersebut. Akan tetapi ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh orang tersebut, tapi ada juga solusi yang ditawarkan tadi dan yang sangat bermanfaat bagi kami. Jadi karena kami sekarang kelas 12, kami bisa menerapkan strategi yang dapat ditawarkan kepada kami untuk mengatasi tantangan dalam mengambil keputusan karir itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih adik Rizka yang sudah menunjukkan materi yang mungkin kesimpulan yang adik Rizka itu sudah benar. Jadi mungkin saja yang ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ibu minta kepada kelas dari kami memberi cerita dan berikut. Baik, terima